Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fabian Sawali, NIM 191011400400911, kelas 07 TPLP 009, Prodi Teknik Informatika Universitas Pamulang. Saya di sini akan mempresentasikan proyek UAS mata kuliah Keamanan Komputer. Pertama, kita masuk dulu ke server Ubuntu-nya. Di sini kita memiliki 4 proyek. Proyek yang pertama adalah mengaktifkan firewall. Kita akan membuka port 80 untuk HTTP, 443 untuk HTTPS, dan port SSH yang akan kita custom 2333 dan port webmin yang akan kita custom 12345. Pertama, kita akan mengaktifkan firewallnya terlebih dahulu dengan mengetik perintah sudo wp enable. Lalu kita akan cek statusnya, sudo wp status. Di sini sudah aktif. Lalu kita akan menambahkan portnya menggunakan perintah sudo wp allow. Kita akan masukkan https, lalu ssh dan webmin. Kita akan cek port yang telah kita tambahkan tadi menggunakan sudo wp status. Di sini sudah ada beberapa port yang kita tambahkan, 80 untuk HTTP, 443 untuk HTTPS, 22 merupakan port default dari SSH, dan 10.000 merupakan default port dari webmin. Itu adalah project yang pertama. Project yang kedua adalah kita akan mengamankan SSH login. Yang pertama adalah kita akan mengcustom port SSH yang awalnya 22 menjadi 2333. Kita tambahkan dulu port 2333-nya. Setelah itu kita akan masuk ke sudo nano etc ssh sshd config. Di sini terlihat ada port 22. Kita pertama hilangkan dulu pagarnya dan ubah portnya menjadi 2333. Dan paling bawah kita akan menambahkan username UAS dengan cara mengetik allow user UAS. Kita X, simpan yes, lalu keluar, dan kita akan merestart SSH tersebut menggunakan perintah sudo service sshd restart. SSH sudah berhasil kita buat dan kita restart. Lalu kita akan menambahkan username UAS menggunakan perintah sudo add user UAS. Lalu kita akan masuk ke username UAS tadi menggunakan perintah su UAS. Sini kita sudah masuk ya. Kita lalu akan exit saja. Dan kita bisa membuka CMD. Kita run administrator CMD-nya. Lalu kita akan masuk ke username UAS di CMD ini menggunakan UAS add IP address kita 192.168.137.31. Nah, karena port tadi kita sudah ubah, kita tidak bisa lagi masuk melalui port 22. Kita coba. Tidak masuk karena port 22 ini sudah kita ubah menjadi port 2333. Sudah berhasil masuk.
Itulah project kedua mengamankan SSH login. Selanjutnya kita akan memblokir username lain. Kita akan membuat username baru, misalnya sudo add user nama saya sendiri, Bian. Sudah kita isi lagi. Lalu kita akan masuk ke user Bian menggunakan SSH. Apakah kita bisa masuk? Kita exit dulu yang was tadi. Kita ubah username-nya jadi Bian. Ini kita tidak bisa masuk karena untuk SSH-nya hanya bisa masuk melalui username UAS. Kita masuk username UAS dan sudah bisa masuk. Selanjutnya, pada project ketiga, kita akan mengamankan login phpMyAdmin menggunakan domain, lalu di belakangnya ada hexacode. Kita langsung saja ke linknya. Di sini saya hanya akan menggunakan 10 kode hexa. Tapi sebelum itu, kita akan coba dulu masuk menggunakan domain kita. Domain saya adalah fabiansyawali.co.id. Kita akan masuk menggunakan /phpMyAdmin. Di sini kita bisa masuk, tapi untuk phpMyAdmin-nya kita ubah menjadi hexacode. Kita akan masuk di Ubuntu-nya menggunakan perintah sudo nano etc phpMyAdmin apache config. Di sini pada phpMyAdmin-nya kita ubah menjadi hexacode. Ini adalah hexacode-nya. Kita isi. Maaf. Kita ambil yang ini. C4405559AF0. Lalu kita save. Lalu kita akan service phpMyAdmin-nya. Kita restart. Maaf, salah. Sini semestinya Apache 2. Ya, sudah kita restart. Lalu kita akan masuk menggunakan hexacode. Bila mana tadi kita menggunakan phpMyAdmin, kita di sini akan masuk menggunakan hexacode. Di sini kita bisa masuk ya. Kita akan masuk. Di sini kita sudah berhasil masuk ke phpMyAdmin. Berarti kita sudah berhasil untuk mengamankan login phpMyAdmin menggunakan hexacode. Lalu pada project yang terakhir, yakni project 4, kita akan mengamankan login webmin. Yang dimana yang awalnya tadi kita
menggunakan port 10.000, kita akan mengubahnya menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Pertama, kita tambahkan dulu portnya, sudo wp allow 1, 2, 3, 4, 5, portnya untuk phpMyAdmin, untuk webmin. Kita sudah tambahkan, lalu kita akan masuk ke sudo nano etc webmin. Ini config. Ini adalah port default dari webmin 10.000, tapi akan kita ubah menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Simpan, keluar, lalu kita akan restart webminnya, sudo service webmin restart. Sudah berhasil kita restart. Kita tunggu dulu. Ini adalah halaman login untuk webmin. Dan kini kita sudah masuk ke halaman utama dari webmin. Kita tunggu sebentar dulu. Ya, kita sudah masuk ke halaman utama dari webmin. Demikian proyek presentasi dari saya. Untuk kesimpulannya, pada proyek 1, Ubuntu sudah include dengan firewall aplikasi yang bernama UFW atau Uncomplicated Firewall, yang dimana secara default ia sudah disable. Kita bisa memanfaatkan UFW untuk memproteksi isi atau server kita, ataupun membuka port tertentu yang penting seperti port 80 untuk HTTP, 443 untuk HTTPS, lalu ada 2333 port custom dari SSH, dan 12345 port custom dari webmin. Untuk mengecek status UEP sudah aktif atau belum, kita bisa menggunakan perintah sudo UEP status. Lalu pada proyek kedua, di sini SSH atau Secure Shell adalah sebuah protokol jaringan kriptografi untuk komunikasi data yang aman. Secara default, SSH menggunakan port 22, sehingga ketika kita mempunyai server, sebaiknya merubah port SSH tersebut untuk menghindari brute force attack dengan tujuan pelaku bisa masuk ke server melalui SSH. Di sini saya telah mengubah port yang awalnya 22 menjadi 2333 melalui edit file sshd_config menggunakan text editor perintah nano. Lalu pada proyek ketiga, untuk mengamankan login phpMyAdmin, kita bisa menggunakan random number generator atau RNG, yaitu algoritma yang menghasilkan serangkaian bilangan yang urutannya sulit diprediksi sehingga tampak acak. Ini merupakan contoh dari RNG. Tapi di sini kita hanya menggunakan 10 hexacode saja. Lalu pada proyek keempat, webmin digunakan untuk mempermudah konfigurasi DNS server. Sedangkan webmin untuk interface-nya harus menggunakan port 10.000. Namun bisa saja diubah dengan masuk ke file konfigurasi webmin dan cari tulisan port 10.000, lalu kita bisa ganti port tersebut. Di sini kita menggantinya dengan port 12345. Ya, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.